Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas kuis pekan UAS dari mata kuliah Statistik dan Probabilitas 3D yang diampu oleh Ibu Vina Rahmayanti. Baik, di sini saya menggunakan dataset Mobile Price Classification. Nanti di slide-slide selanjutnya akan saya cantumkan untuk link data Kaggle-nya. Nah, sebelum masuk ke dalam penjelasan materi, lebih baik saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Brilian Dwi Aristianto dengan NIM 2022 103 11427 dan dari kelas 3D. Nah, di sini ada tahapan untuk pengerjaannya. Yang pertama itu saya mencari data di Kaggle, minimal jumlah datanya yaitu 1000 dan variabel numeriknya minimal 10. Yang kedua ada uji asumsi kelas regresi klasik yang dimana terdapat normalitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi menggunakan Python. Yang ketiga ada uji pemodelannya. Di sini eh, menggunakan Excel dan Python. Untuk yang menggunakan Excel itu datanya menggunakan 5 variabel numerik dan eh, sampelnya yaitu 100. Untuk yang Python itu yang pertama itu ada variabel numeriknya itu cukup 5 dan datanya itu 100. Dan yang kedua itu keseluruhan data 1000 data plus variabel numerik 10. Yang keempat ada uji parsial atau uji T-nya. Kemudian ada uji simultan atau uji F. Dan yang keenam ada uji kebaikan model atau R-square. Nah, ini adalah link dataset Kaggle dan Google Colab. Jadi di sini bisa diakses untuk jika ingin melihat tahapan pengerjaannya. Nah, selanjutnya ada analisis regresi. Analisis regresi sendiri adalah metode statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara satu variabel dependen atau variabel terikat dengan atau lebih variabel independen atau variabel bebas. Tujuan utama analisis regresi adalah untuk memodelkan dan mengukur sejauh mana variabilitas dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nah, di sini ada dataset yang saya gunakan. Ini adalah tampilannya. Ini ada 16 variabel, tapi tidak saya gunakan semua 16 variabelnya karena terdapat variabel-variabel kategori. Nah, dataset ini menjelaskan data spesifikasi dari setiap device yang memiliki spesifikasi yang berbeda-beda tiap device-nya. Nah, selanjutnya ada uji asumsi klasik regresi. Nah, uji asumsi klasik regresi merupakan tahap penting dalam analisis regresi untuk memastikan bahwa data dan model yang digunakan memenuhi sejumlah asumsi yang diperlukan. Asumsi-asumsi ini melibatkan normalitas, homoskedastisitas atau tidak adanya heteroskedastisitas, dan ketiadaan autokorelasi dalam suatu dataset. Dengan memastikan asumsi-asumsi ini terpenuhi, hasil analisis regresi menjadi lebih dapat diandalkan atau signifikan. Nah, ini adalah hasil uji asumsi klasik regresi yang dimana di sini saya sudah mencoba untuk mengujinya. Jadi hasil uji dari Python. Jadi bisa dilihat untuk tahapan hasil uji asumsi klasik regresi dapat dilihat pada link Google Colab yang sudah saya cantumkan sebelumnya. Ya. Jadi di sini untuk normalitas itu dari ke-12 variabel ini berdistribusi normal semua. Yang dimana ketika suatu variabel berdistribusi normal dalam suatu dataset, hal ini dapat mempengaruhi signifikansi analisis statistik tertentu, terutama ketika menggunakan metode parametrik atau uji T, uji F, dan R-square. Jadi di sini uji normalitas ini menentukan pemodelan regresi seperti apa yang akan digunakan untuk uji regresinya, uji analisis regresinya. Nah, eh,
Jika melakukan analisis statistik parametrik seperti uji hipotesis atau konstruksi interval kepercayaan, asumsi variabel tersebut terdistribusi normal mungkin penting karena beberapa uji parametrik seperti uji T atau analisis varians atau uji ANOVA membutuhkan asumsi distribusi normalitas untuk memberikan hasil yang dapat diandalkan. Nah, selanjutnya ada heteroskedastisitas yang dimana ketika nilai p-value dari hasil uji heteroskedastisitas lebih dari 0,05, jadi di sini saya menggunakan alfanya itu 0,05. Jadi ketika lebih dari 0,05 maka eh, tidak ada indikasi bahwa terdapat heteroskedastisitas dalam variabelnya. Nah, yang di sini yang tidak ada indikasi heteroskedastisitas atau yang disebut dengan homoskedastisitas itu ada variabel baterai power, clock speed, internal memory, mobile depth, mobile weight, dan RAM. Nah, eh, di sini saya menggunakan uji White untuk heteroskedastisitasnya, yang dimana uji White adalah variasi dari uji Berspagan yang lebih umum, karena tidak mengasumsikan bahwa heteroskedastisitas hanya bergantung pada variabel independen. Nah, interpretasi dari heteroskedastisitas ini yaitu jika nilai p-value rendah, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat bukti heteroskedastisitas. Ketika p-value-nya kurang dari 0,05, maka terbukti terdapat heteroskedastisitas. Nah, ketika dalam suatu dataset tidak terdapat heteroskedastisitas atau homoskedastisitas, ini dapat mempengaruhi signifikansi statistik dari analisis regresi. Nah, uji hipotesis seperti uji T dan F menjadi lebih konsisten dan dapat diandalkan ketika asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Artinya, hasil uji statistik dapat memberikan informasi yang lebih akurat mengenai signifikansi variabel-variabel dalam model. Selanjutnya ada autokorelasi. Di sini sama, ketika nilai p-value dari setiap variabel itu lebih dari 0,05, maka tidak ada indikasi terdapat autokorelasi. Jika p-value-nya kurang dari 0,05, maka terdapat indikasi autokorelasi. Nah, di sini saya menggunakan uji Bruce-Godfrey untuk uji di dalam autokorelasi ini. Nah, metode Bruce-Godfrey digunakan untuk menguji keberadaan autokorelasi dalam residual model regresi. Autokorelasi terjadi ketika terdapat ketergantungan antara nilai residual pada waktu tertentu dengan nilai residual pada waktu sebelumnya. Nah, interpretasinya yaitu jika nilai p-value rendah, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat bukti autokorelasi. Ketika suatu dataset tidak ada atau tidak memiliki autokorelasi, itu sebenarnya dapat meningkatkan signifikansi hasil analisis atau model regresinya. Autokorelasi ini adalah kondisi di mana nilai residual pada suatu waktu terkait dengan nilai residual pada waktu sebelumnya. Jika dataset bebas dari autokorelasi, maka asumsi ketidakautokorelasian pada model regresi terpenuhi. Nah, ketidakautokorelasian dapat meningkatkan signifikansi statistik hasil uji hipotesis terkait dengan koefisien regresi. Dengan asumsi ketidakautokorelasian terpenuhi, nilai T statistik dan p-value menjadi lebih dapat diandalkan. Nah, selanjutnya ada pemodelan regresi. Di sini eh, saya menggunakan uji parametrik untuk pemodelan regresinya. Kenapa saya menggunakan uji parametrik? Karena dari hasil uji asumsi klasik pada uji normalitas, di situ terdapat bahwa semua variabel saya itu berdistribusi normal, yang dimana ketika suatu variabel itu berdistribusi normal untuk memodelan regresinya eh, menggunakan uji parametrik, yang dimana terdapat uji T, uji F, dan R square. Nah, selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai uji parsial atau uji T-nya. Jadi di sini uji parsial digunakan untuk mengevaluasi signifikansi individual dari masing-masing variabel independen dalam model regresi. Dari masing-masing variabel independen, dalam konteks ini, setiap variabel independen diuji secara terpisah untuk melihat apakah adanya variabel tersebut berkontribusi secara signifikan terhadap variabel dependennya. Jadi, hasil uji parsial regresi ini dapat memberikan informasi
tentang sejauh mana masing-masing variabel independen berperan dalam menjelaskan variabilitas variabel dependen. Selanjutnya ada uji simultan atau uji F. Uji simultan dilakukan untuk mengevaluasi apakah setidaknya ada satu variabel independen berkontribusi secara signifikan terhadap variabel dependen secara keseluruhan. Jadi, ini adalah versi kesimpulan dari hasil uji T-nya. Dalam konteks ini, hipotesis nol menyatakan bahwa semua koefisien regresi untuk variabel independen adalah sama dengan nol secara bersama-sama. Jika hasil uji ini signifikan, dapat menunjukkan bahwa setidaknya satu variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Uji simultan sering menggunakan uji F untuk menguji signifikansi keseluruhan model regresinya. Selanjutnya ada uji kebaikan model atau R-square. Di sini uji kebaikan model R-square digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik model regresi dapat menjelaskan variasi dalam data. R-square atau koefisien determinasi mengukur proporsi variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Nilai R-square range-nya yaitu antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilainya, semakin baik modelnya dalam menjelaskan variasi data. Uji F memberikan gambaran lengkap tentang seberapa baik model regresi dapat memprediksi variabel independen berdasarkan variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Nah, selanjutnya di sini masuk ke dalam sudah masuk ke dalam uji pemodelannya. Di sini untuk yang manual atau Excel dengan 100 data plus 5 variabel numerik. Jadi di sini saya menggunakan variabel battery power, clock speed, internal memory, mobile wake dan RAM. Jadi di sini saya sudah memilih. Jadi untuk pemodelan regresi ini kita harus memilih mana yang dijadikan variabel dependen, mana yang dijadikan variabel independen. Jadi untuk yang variabel dependen atau variabel terikatnya saya memilih variabel RAM. Jadi di sini mengapa ingin memakai RAM? Karena satu alasan, karena apakah kapasitas dari suatu RAM ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Jadi faktor-faktor lainnya ini variabel bebasnya atau variabel independen. Jadi 4 variabel inilah yang menjadi variabel bebasnya. Nah, di sini hasil dari uji parsialnya atau uji T-nya. Di sini terlihat bahwa p-value-nya itu semua variabelnya lebih dari 0,05. Yang dimana di sini jika p-value-nya lebih dari 0,05 maka tidak ada pengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. Jadi di semua variabel ini tidak ada pengaruh signifikan terhadap variabel RAM. Nah, selanjutnya di sini ada koefisien. Nah, koefisien di sini ada nilai yang minus, ada nilai yang positif. Ada positif, ada negatif. Nah, kalau positif ini kenapa? Positif ini ada maksud tersendiri. Jika nilai koefisien ini positif, maka ketika variabel independen menaik atau naik, itu maka variabel dependennya ini juga ikut naik. Jadi berbanding lurus dengan hasil ujinya. Nah, ketika nilai koefisien ini negatif, maka ketika variabel independennya ini naik, maka variabel dependennya itu menurun. Jadi berbanding terbalik dengan hasil ujinya. Nah, selanjutnya ada hasil dari uji simultan atau uji F-nya. Di sini saya mendapatkan eh, uji F di sini sebesar 0,85393 yang dimana untuk kriteria pengujian ANOVA atau uji F ini jika p-value-nya lebih dari 0,05 maka tidak terdapat bukti signifikan bahwa setidaknya satu variabel independen memberikan kontribusi terhadap model. Jadi tidak ada bukti signifikan dalam uji F-nya ini. Selanjutnya ada uji kebaikan model hasil dari uji R-square-nya. Di sini saya mendapatkan 0,01390 atau sebesar 1,38%. Jadi nilai 1,38% ini sangat kecil dalam uji R-square-nya karena range-nya 1 sampai 100. Jadi di sini saya hanya mendapatkan 1,38% dapat menjelaskan variabilitas dalam datanya.
Selanjutnya, di sini ada menggunakan Python untuk 100 data plus 5 variabel numeriknya. Jadi, variabel-variabel yang saya gunakan, variabel variabel dependen maupun variabel independennya sama saya gunakan. Jadi, RAM-nya di sini sebagai dependen dan 4 variabel lainnya ini sebagai independen, variabel independennya. Di sini hasil dari uji parsialnya atau uji T-nya, di sini terlihat bahwa P-value-nya ini untuk keempat variabelnya ini lebih dari 0,05. Sama dengan yang di hasil uji yang di Excel, semua keempat variabel ini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel independennya. Selanjutnya ada uji simultan, hasil dari uji simultan atau uji F-nya. Di sini saya mendapatkan nilai p-value-nya sebesar 0,853 sekian. Jadi untuk interpretasinya yaitu ketika p-value-nya lebih dari 0,05, di sini kan 0,8, maka tidak terdapat bukti signifikan bahwa setidaknya satu variabel independen memberikan kontribusi terhadap modelnya. Selanjutnya, hasil dari uji kebaikan model R-square-nya. Jadi di sini saya mendapatkan eh, nilai R-square-nya sebesar 0,1389 sekian. Jadi untuk interpretasinya yaitu model regresi secara keseluruhan menjelaskan sekitar 1,39% variabilitas dalam data, yang dimana untuk nilai 1,39% ini sangatlah kecil. Jadi untuk hasil dari R-square-nya juga sama dengan hasil yang di Excel-nya. Selanjutnya menggunakan 1000 data plus 12 variabel numerik menggunakan Python. Jadi di sini saya telah memilah mana yang saya pakai untuk uji parametriknya atau dalam pemodelan regresinya. Jadi di sini saya hanya menggunakan variabel baterai, clock speed, dual, terus front kamera atau kamera depan, internal memory, mobile depth, mobile wake, primary cam, page height, page width, RAM, screen height dan screen weight. Kenapa untuk Bluetooth, terus dual SIM 4G, lalu ada di sini ada 6 cores, terus ada 3G touchscreen WiFi tidak saya pakai karena di situ terdapat variabel kategorik dan bilangan biner. Maka dari itu saya tidak menggunakan variabel tersebut untuk digunakan dalam uji pemodelan regresinya. Nah, selanjutnya ini adalah hasil dari uji parsial atau uji T-nya. Di sini terlihat bahwa untuk p-value-nya dari ke-12 variabel ini lebih dari 0,05, yang dimana eh, variabel ini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. Dari ke-12 variabel ini tidak ada pengaruh signifikan terhadap variabel RAM tersebut. Nah, selanjutnya ada hasil dari uji simultan atau uji F-nya. Di sini saya mendapatkan untuk nilai p-value dari uji F-nya yaitu sebesar 0,6423 sekian. Dan untuk interpretasinya tidak terdapat bukti signifikan bahwa setidaknya satu variabel independen memberikan kontribusi terhadap model. Jadi karena p-value saya itu lebih dari 0,05, maka tidak terdapat bukti signifikan bahwa setidaknya satu variabel independen memberikan kontribusi terhadap model. Nah, jadi di sini uji F ini suatu kesimpulan dari hasil uji T-nya. Selanjutnya, yaitu yang terakhir ada uji kebaikan model atau R-square. Jadi, untuk nilai R-square-nya saya mendapatkan sebesar 0,088 sekian. Jadi, untuk interpretasinya yaitu model regresi secara keseluruhan menjelaskan sekitar 0,88% variabilitas dalam data, yang dimana nilai ini sangatlah kecil karena range-nya eh, 1 sampai 100. Jadi ini adalah nilai paling kecil. Baik,
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.